Dogiai ibadah Minggu Raya Pagi merupakan ibadah yang diwajibkan oleh setiap umat Tuhan untuk merayakan dan mengikuti sesuai liturgi jemaat masing-masing yang ditetapkan oleh umat jemaat itu sendiri. Sehingga umat gereja Kingmi Jemaat Efata, Klasis Kamu Timur, Koordinator Dogiai pun merasa diri bahwa Minggu Raya Pagi merupakan kewajiban yang dapat dilakukan setiap Minggu Raya Pagi termasuk Minggu Raya Pagi tanggal 31 Maret tahun 2024 di Gedung Ibadah Jemaat Efata Daba. Ibadah Minggu Raya Pagi dihadiri Gembala Sidang, Badan Pengurus Jemaat Efata Daba dan seluruh umat Jemaat Efata Daba dan acara dipandu oleh anggota Badan Pengurus Jemaat BPJ, Salmon Keia. Sedan renungan diangkat dalam buku Alkitab Matius 28,1-10 dengan tema umum, Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan subtema, Hidup adalah kebangkitan Yesus yang pertama. Dalam mengawali renungan, PDT Yohanes Dumupa yang adalah gembala sidang mengungkapkan bahwa yang membangkitkan Yesus adalah Tuhan Allah bukan manusia yang dibangkitkan. Sambung dalam pendahuluan renungan ini, kehidupan umat manusia di bumi ini yang pernah bangkit adalah hanya Yesus Kristus. Ini sangat hal baru yang terjadi melalui Yesus Kristus untuk kebangkitan orang meninggal. Tapi hal itu kita tidak heran karena hal itu terjadi hanya karena kehendak Tuhan Allah. Dalam bagian pertama, kepada siapa Yesus menampakkan setelah Yesus bangkit. Pertama kali Yesus menampakkan terhadap Maria Magdalena, sama dengan Maria dari Magdala, di dekat kubur, Markus 16:9. Yohanes pukul 20:11-18. Kemudian kedua Yesus nampak terhadap perempuan-perempuan lain yang ke kubur, Matius 28:8-10. Ketiga adalah dua murid yang berjalan ke Emmaus, Markus pukul 16:12-13, Lukas pukul 24:13-35. Keempat adalah terhadap Simon Petrus sama dengan Kefas, Lukas pukul 24:34, 1 Korintus 15:5. Kelima terhadap 10 murid tanpa Thomas, Lukas pukul 24:36-43, Yohanes pukul 20:19-25. Keenam 11 murid, termasuk Thomas, Markus pukul 16:14, Yohanes pukul 20:26-29. Ketujuh sejumlah murid di tepi Danau Tiberias, Galilea, Yohanes 21:1-24. Ke depan terhadap sejumlah murid di Galilea, Matius 28:16-20. Ke-9 kepada 500 orang sekaligus, 1 Korintus 15:6-10, kepada Yakobus, saudara Yesus, dan semua rasul, 1 Korintus 15:7. Ke-11 terhadap sejumlah murid pada waktu Yesus akan terangkat naik ke sorga di dekat Betania, Bukit Zaitun, Markus pukul 16:19-20, Lukas pukul 24:50-53, Kisah Para Rasul 1:4-12. Dan ke-12 adalah Saulus, yang kemudian bernama Paulus. Dalam perjalanan ke Damaskus, Kisah Para Rasul 9:1-6, Kisah Para Rasul 22:1-10, Kisah Para Rasul 26:12. Terbalik 8. 1 Korintus 15:8. Ini terjadi setelah Yesus sudah terangkat naik ke sorga. Lanjut PDT Dumupa menuturkan Yesus yang bangkit membuktikan bahwa dirinya hidup. Kematiannya secara manusiawi, namun ketuhanannya tidak pernah mati. Ketuhanan yang akan hidup selama-lamanya. Kebangkitannya sebagai bukti keilahiannya yang kekal dan berkuasa. Kuasa maut dipatahkan melalui kebangkitannya. Maut telah ditelannya dalam kemenangan dalam kebangkitannya. Bahkan sengat maupun telah dihancurkan Yesus. Kebangkitannya memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya, katanya. Lanjut Dumupa dalam bagian kedua. Kuasa maut dipatahkan melalui kebangkitannya. Maut telah ditelannya dalam kemenangan dalam kebangkitannya. Bahkan sengat maupun telah dihancurkan Yesus. Kebangkitannya memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Masih lanjut PDT. Berharap kita tidak bisa mengabaikan kebangkitan Yesus sebagai peristiwa penyelamatan karena hanya melalui kehidupan kebangkitannya kita dibawa ke dalam hidup yang baru, yang merupakan kepenuhan keselamatan kita. Karena itu kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati melalui kemuliaan Bapa, kita pun dapat hidup dalam hidup yang baru,
Roma 6:4. Oleh karena itu, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, lihatlah. Yang baru telah datang. 2 Korintus pukul 5:17. Dumupa mengingatkan agar kita juga bila bertobat dan berbalik kepada Tuhan Allah berarti kita tetap akan bangkit bersama-sama dengan orang percaya lain yang akan bangkit di hari Tuhan nanti. Maka mari kita sedikit waktu yang ada ini kita gunakan untuk melakukan pelayanan Tuhan yang diwajibkan untuk kita supaya kita juga akan ganti badan jasmani dan badan rohani yang tidak akan kena kotor, tidak akan mengalami kesakitan dan badan yang bisa masuk sorga. Pintahnya dalam penutupan renungan. Selanjutnya, renungan ditutup dengan doa penutup oleh Ketua Badan Pengurus Ayub Dumupa.